Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Araf Said Muhammad dengan NIM G0250058 dari SGD B5 atau 15, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus Willisi. Oke. Yang pertama itu adalah substansia nigra. Nah, substansia nigra ini adalah sebuah lapisan kumpulan sel saraf berpigmen gelap yang terletak di dalam mesencephalon. Secara struktural, mesencephalon seringkali diibaratkan menyerupai wajah Mickey Mouse pada potongan melintang, di mana substansia nigra ini membentuk garis gelap yang memisahkan bagian-bagian utamanya. Posisi spesifiknya berada di antara crus cerebri pada bagian ventral atau depan dan tegmentum mesencephali pada bagian dorsal. Walaupun secara fisik terletak di batang otak, substansia nigra memiliki ujung kranial yang meluas hingga ke area subtalamus di bawah talamus. Bagian ini sangat krusial dalam sistem motorik karena merupakan penyedia utama dopamin. Pada penyakit Parkinson, sel-sel di sini mengalami degenerasi sehingga menyebabkan gejala tremor saat istirahat dan kekakuan otot seperti yang dialami oleh Pak Harjo. Lalu setelah itu ada ganglia basalis atau nuklea basalis. Nah, ini tuh adalah sekumpulan massa substansia grisea yang terletak jauh di dalam setiap hemisfer cerebri. Struktur ini tidak berdiri sendiri, melainkan terorganisir menjadi beberapa nukleus utama. Yang pertama itu ada nukleus caudatus. Itu tuh nukleus besar yang terbentuknya kayak huruf C. Dengan lengkungannya itu memiliki bagian kepala atau kaput yang besar di anterior dan ekor atau cauda yang mengecil di arah posterior. Lalu setelah itu ada nukleus lentiformis, yaitu massa berbentuk lensa yang terletak di lateral talamus dan terdiri dari dua bagian, yaitu putamen di sisi lateral dan globus pallidus di sisi medial. Lalu setelah itu ada claustrum, yaitu sebuah lapisan tipis substansia grisea yang terpisah di antara putamen dan cortex insula. Lalu ada corpus amygdaloideum yang terletak di ujung ekor nukleus caudatus dan berhubungan erat dengan sistem limbik dan untuk pengaturan emosi. Nah, nukleus ini sering dikelompokkan menjadi yang pertama ada striatum, yaitu gabungan antara nukleus caudatus dan putamen. Corpus striatum itu gabungan antara nukleus caudatus dan nukleus lentiformis. Nah, lalu ada secara fungsional substansia nigra di mesencephalon dan nukleus subthalamicus di encephalon ini bekerja sangat erat dengan ganglia basalis untuk mengontrol aktivitas otot rangka dan menghaluskan gerak tubuh. Lalu setelah itu ada batang otak atau truncus encephalicus. Nah, ini tuh bagian yang menghubungkan otak besar atau cerebrum dengan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Strukturnya ini tersusun, kalau dari vertikal dari atas ke bawah ini tersusun dari yang pertama itu ada mesencephalon atau midbrain. Nah, ini merupakan bagian paling superior yang berasal dari vesikel otak primer mesencephalon. Nah, ini tuh ada pedunculus cerebri di bagian depan dan tectum di bagian belakang yang berisi scolicus superior dan inferior. Ini tuh tempat keluar asalnya nervus 3 dan nervus 4. Lalu ada pons Farolli. Nah, pons Farolli ini bagian tengahnya yang menonjol terletak di antara mesencephalon dan medulla oblongata. Ada pars basilaris di bagian ventral yang punya sulcus untuk tempat lewatnya arteri basilaris. Ini tuh tempat keluarnya 4 saraf utama, yaitu nervus 5, nervus 6, nervus 7, dan nervus 8. Lalu setelah itu ada medulla oblongata. Ini bagian paling inferior yang menghubungkan pons dengan medulla spinalis setelah melewati lubang tengkorak yang namanya foramen magnum. Nah, ini tuh ada struktur penting seperti piramis. Nah, ini tuh tempat keluarnya saraf kranial bawah seperti nervus 9, 10, 11, dan 12. Seluruh bagian batang otak ini berfungsi sebagai jalur lintas utama traktus saraf seperti traktus piramidalis yang bawa perintah gerak sadar dari korteks motorik ke tubuh-tubuh Pak Harjo. Nah, setelah itu ada sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willisi. Ini tuh sebuah cincin anastomosis pembuluh darah yang terletak di basis kranii yang berfungsi menjamin ketersediaan suplai darah ke otak. Sistem ini dibentuk oleh hubungan antara dua sistem arteri utama. Yang pertama ada sistem carotis interna dan sistem arteri vertebrobasilar. Yang untuk carotis interna itu bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan cerebri media. Lalu untuk yang vertebrobasilaris, nanti dua arteri vertebralis akan menjadi satu arteri basilaris yang berjalan di sepanjang permukaan ventral pons. Nah, arteri basilaris kemudian bercabang menjadi
sepasang arteri serebri posterior. Lalu ada arteri communicans anterior yang menghubungkan kedua serebri anterior kanan dan kiri. Arteri communicans posterior yang menghubungkan arteri serebri posterior dengan arteri serebri media pada masing-masing sisi. Nah, penjumatan pada salah satu pembuluh darah ini yang terutama pada arteri vertebrovacillaris seringkali menjadi penyebab terjadinya stroke batang otak yang dialami Pak Joko. Lalu ada nervus cranialis. Nih, terakhir nervus cranialis yang terletak di pons. Nah, itu ada 4 pasang saraf kranial yang tempat keluarnya itu berada di area pons. Yang pertama itu ada nervus 5 atau trigeminus. Nah, keluarnya ini di brachium pontis. Fungsinya itu untuk membawa impuls sensori dari wajah, sinus, dan gigi, serta mengontrol fungsi motorik otot pengunyah. Lalu ada nervus 6 atau abdusen, itu di sulcus bulbopontinus. Fungsinya untuk yang motorik untuk menginervasi musculus rectus lateralis yang menggerakkan bola mata ke lateral. Nah, gangguan pada saraf ini berkontribusi pada gejala diplopia oleh Pak Joko. Nah, lalu ada nervus facialis atau 7, itu tempat keluarnya angulus pontocerebralis atau lateral dari sulcus bulbopontinus. Nah, untuk fungsi motoriknya ini otot mimik wajah serta sensori pengencapan yaitu 2/3 anterior lidah serta fungsi otonom untuk kelenjar air mata dan liur. Lalu ada nervus vestibulococlearis atau nervus 8 yaitu tempat keluarnya di angulus pontocerebralis. Nah, ini tuh fungsinya untuk sensorik itu untuk pendengaran di yang koklear dan keseimbangan di vestibular. Gangguan pada bagian vestibular saraf ini menyebabkan keluhan vertigo hebat yang dialami oleh Pak Joko. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.